Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Pertama, tolong digarisbawahi, istilah uluhiyah kita berbeda definisi dengan uluhiyah salafi. Istilah rububiyah kita berbeda definisi dengan rububiyah salafi. Uluhiyah kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri sesempurnanya. Itulah tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli-ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah, tapi ahli akidah nyebutnya uluhiyah. Adapun yang kedua, tauhid samadiyah, yang boleh diartikan tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi Allah itu ngatur kita lewat nama As-Samad itu. Dengan As-Samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh, satu sel di badan kita. Maka Allahus Samad disebut tauhid penciptaan, tauhid pengaturan alam semesta, bahwa dialah satu-satunya yang numbuhin rambut bapak sendiri atau Allah? Yang numbuhin badan mak kita atau Allah? Allah ya. Nah itu maksudnya. Itu biar gampang Pak. Dari tauhid ini, dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud. Dari kata samad turunlah sifat-sifat yang lain yang kita sebut sifat wajib, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Digabung jadilah sifat 20. Karena Bapak ini nggak bisa ngapalin sifat 20 sebagian, kalau Bapak mungkin bisa ngapalin. Yang lain kan susah Pak, udah kita ringkas jadi 2. Pembagian 20 itu kan untuk zamannya, untuk zaman kita bisa lebih mudah. 2 aja cukup. Ahadiyah, samadiyah, atau uluhiyah, rububiyah. Lalu bagaimana dengan tambahan? Orang yang menambahkan asma wa sifat, nah, tunggu dulu, kita ganti topik. Uluhiyah rububiyah yang kita maksud barusan, ini akidah ahlus sunnah. Sedangkan yang bukan ahlus sunnah, tapi mereka mengklaim itulah tauhidnya Nabi. Bahkan di buku-buku mereka itu, inilah tauhidnya para Nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Lebay gak? Emang para Nabi dulu tauhidnya uluhiyah rububiyah asma sifat? Ada gak mereka bagi tauhid? Gak ada kan? Pembagian ini artinya berbeda. Uluhiyah versi Ibnu Taimiyah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, disebut tauhid ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah sama, tauhid penciptaan alam semesta. Mereka tambahkanlah satu, al-asma' was sifat. Ibnu Taimiyah tidak mengerti akidah Asy'ari. Kata dia, Asy'ari hanya meyakini 7 nama atau 7 sifat Allah. Coba tanya ke orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, betulkah begitu? Tidak. Sampai sekarang saya yakin Ustadz yang depan baru juga mengulang kesalahan yang sama, menuduh kita aswaja ahlus sunnah hanya meyakini 7 sifat. Terus kita komentarnya gimana? Sotoy loh gitu ya. Tahu nggak sotoy? Sok tahu. Mana ada akidah ahlus sunnah cuma menetapkan 7 sifat. 20 sifat itu pun itu hanya rumusan-rumusan supaya gampang, disebut dengan ummahatus sifat. Sifat Allah itu banyak, diringkas biar mudah. Di akhir zaman ini ribet ngajarin 20, saya ajarin aja 2 tuh, ahadiyah sama gampang tuh. Mana dalilnya? Itu kan qul huwallahu ahad dalilnya ya. Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu bukan asma wa sifat yang kita maksud. Bagi dia, kalau disebutkan Allah punya yadnya besar, tapi bukan seperti tangan ini. Kalau disebut nuzul, Allah itu turun, tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga, tapi beneran dari atas ke bawah. Allah itu turun, tapi hanya dia yang tahu caranya. Nah, kalam ini yang paling berbahaya. Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan Ibnu Taimiyah.
Ya ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni ya. Dengan di akhir hayatnya dia tobat, ya. Kita bilang begitu Pak, disebut memfitnah lagi, ya. Padahal beneran tuh Ibnu Taimiyah kata Zahabi dia tobat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kelompok yang mengganti? Nah, jadi Salafi ini ada yang murni, ngaji-ngaji aja Pak, debat-debat, nyala-nyalain, bidah-bidahin. Ada Salafi yang kesusupan, namanya Salafi Haraki, Salafi pergerakan. Salafi pergerakan terbagi dua. Ada yang jihadis. Apa arti jihadis? Ngajak perang. ISIS, dulu Al-Qaeda. Kalau di Indonesia Jamaah Islamiyah kali ya, ya. Itu haraki jihadi. Ada yang kedua, haraki siyasi. Harakah tapi pergerakan politik. Maka mereka ada yang jadi partai A masuk ke partai B gitu. Apa akidah mereka? Uluhiyah, rububiyah. Yang ketiga itu tauhid mulkiyah atau hukmiyah, bahwa pemerintahan di alam semesta di dunia ini harus satu, daulah Islamiyah. Ya bagus sih, cita-cita daulah Islamiyah bagus nggak? Tapi kalau versi mereka saya nggak mau. Ya, daulah Islamiyah yang kita tunggu itu daulah Islamiyah yang nanti akan dibangkitkan oleh Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja Pak, nanti udah nggak ada lagi. Maka apapun pergerakan orang hari ini buat negara Islam, buat khilafah Islamiyah, itu akan terhalang terus. Negara apa yang akan mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, gak akan berhasil. Ada aja halangannya. Karena Allah tidak ridha kecuali untuk imam akhir zaman. Ini kan udah mulai banyak berita-berita nih. Nanti antum akan menilai ustadz cuma karena masalah politik. Tadi ada yang nanya di masjid apa tadi? Yang pagi-pagi. Tapi pas lagi makan, ustadz ini kayaknya pro Jokowi nih. Kata dia, loh saya kan nyoblosnya Prabowo. Masalahnya Prabowo sekarang jadi menterinya Jokowi. Ini canda-canda kita Pak. Kita tanya balik. Pertanyaannya disampaikan oleh bapak itu tuh, mana tadi? Yang gak datang dia. Apakah akidah Ahlussunnah batal karena pilihan politik? Saya nanya cuma gitu. Batal nggak Pak? Hah? Iya. Gimana nih? Bingung mau iyanya. Batal apa enggak? Apa hubungannya Bapak ini projo sama probo dengan Ahlussunnah? Apa hubungannya? Adakah dalam kitab-kitab Ahlussunnah, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kamu projo, kamu nggak sah aswajanya? Kalau kamu probo, kamu aswaja beneran, ada nggak? Ini urat takut saya nggak ada Pak, sorry ya. Ini kan beberapa kan takut ditinggal jamaahnya cuma karena masalah projo dan probo. Orang dekat saya itu dia nyoblosnya Jokowi Pak. Tahu maksudnya orang dekat saya? Ya, jangan bilang-bilang. Tapi kami bisa biasa aja tuh, karena dia ngerti, saya juga ngerti bahwa beda pilihan politik tidak berpengaruh kepada status akidah Ahlus Sunnah. Namun orang baru hijrah, orang lagi semangat beragama, dicuci otaknya oleh orang-orang yang ingin mainkan agama dalam kancah politik atau politik dalam kancah agama, dibolak-balik. Itu cikal bakal khawarij yang menjadikan pilihan politik sebagai status keimanan. Siapa dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali? Khawarij. Cuma karena pilihan politik, beliau menerima hasil diplomasi. Sayyidina Ali dibunuh Pak, dibunuh oleh orang yang menganggap beda pilihan politik kafir, karena Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Oh bisa begitu ntar, nanti tambah parah ke sono. Tapi semoga yang hadir ini faham maksud saya. Jadi nanti kalau saya beda pilihan dengan Ustadz Zul Uzair, mana ustadznya di sini nih? Dengan UAS, dengan Kiai Idrus,
Itu nggak masalah Pak, nggak ada masalah. Cuma jamaah kan yang masalahin. Kami tahu cara berbeda. Nanti 2024 berbahasin aja, kami beda itu. Nggak ada masalah kok. Dia pro kemana, saya pro kemana, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan. Cara pandang politik itu bukan bagian dari agama. Cara pandang politik bukan bagian dari agama. Tapi prinsip politik ada dalam agama. Bisa bedain? Ustadz gak boleh pisahin politik dari agama. Politik yang mana dulu? Politik opini atau prinsip berpolitik? Prinsip berpolitik kita khutbahkan, kita dakwahkan. Tapi opini politik janganlah dikhutbahkan. Kasihan jamaah. Ya, kasihan umat kita ini sudah stres dengan corona ya. Udah, apalagi? Jadi itu akidah semi-semi khawarij Pak. Cuma yang masuk ke wilayah siasah itu aman sementara, saya nggak tahu nanti. Jadi kalau ada pergerakan politik tauhidnya uluhiyah rububiyah asma wa sifat, terus dia ganti jadi hukmiyah atau siasiyah atau hakimiyah atau mulkiyah, apapun namanya, untuk sementara mereka masih aman. Tapi ke depan saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam.